Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini di salah satu perlintasan kereta api, sambil menunggu barangkali ada kereta api lewat. Ini adalah kesempatan untuk menghadirkan episode kelima untuk para manusia yang sabar menunggu kereta api lewat. Episode kelima ini bertajuk Anda bukan orang yang sayang anak, istri, dan keluarga sebelum tahu ini. Oke, kalau kita bertanya pada semua orang tua, apakah mereka mencintai anak, istri, dan keluarganya? Tentu siapapun menjawab iya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah simbol kasih sayang Allah kepada makhluknya. Untuk mewujudkan kasih sayang itu, Allah membagi peran masing-masing untuk ibu dan ayah sebagaimana firman-Nya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Sebelum sampai ke bahasan ayat tersebut di atas, ada baiknya mempersilahkan yang lewat dulu, yaitu judul episode berikutnya adalah protokol mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ada saat dan ada cara untuk mengucapkannya. Nantikan episodenya agar melek menempatkan kalimat Allahu Akbar dengan pantas. Kembali ke ayat tersebut di atas. Setelah kita tahu peran masing-masing ibu dan ayah, maka jangan sampai karena peran itu ibu dan ayah menjadi menderita karena anaknya. Masing-masing jangan sampai merasa dibebani di luar kesanggupannya. Semua harus dimusyawarahkan, karena banyak terjadi masalah timbul jika tanpa musyawarah. Contoh dalam kehidupan berkeluarga, ada salah satu pasangan yang berhutang sana sini tanpa musyawarah dengan pasangan lainnya, maka permasalahan akan timbul. Contoh lain, jika salah seorang pasangan menyimpan beban sendiri tanpa berbicara atau berbagi dengan pasangan lainnya, itu pun akan jadi masalah. Maka bermusyawarahlah, terutama untuk melaksanakan tugas atau peran sebagai orang tua yang sayang anak, sayang pasangan dan keluarga. Kira-kira kalau dijabarkan begini peran orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak sejak kecil hingga dewasa. Orang tua memberikan berbagai kontribusi kepada anaknya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Kontribusi fisik, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Orang tua juga harus memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal. Kontribusi emosional, orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional kepada anak. Hal ini sangat penting untuk perkembangan psikologis anak. Orang tua juga mengajarkan anak bagaimana cara mengekspresikan emosinya dengan sehat. Kontribusi sosial, orang tua mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral dan sosial. Hal ini penting untuk membantu anak menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Orang tua juga membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonalnya. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi orang tua kepada anaknya sejak kecil hingga dewasa. Ketika sejak kecil, memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal, mendampingi anak bermain dan belajar, membacakan cerita untuk anak,
menceritakan pengalaman masa kecil kepada anak, menanamkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak, membantu anak mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Saat remaja, membagikan dukungan emosional dan motivasi, membantu anak menghadapi tantangan masa remaja, memberikan bimbingan dan nasihat, membantu anak mengembangkan minat dan bakat, membantu anak mempersiapkan diri untuk dewasa. Ketika saat dewasa, menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan finansial, membantu anak dalam memecahkan masalah, menjadi panutan bagi anak, menjaga hubungan yang baik dengan anak. Kontribusi orang tua kepada anaknya sangatlah penting. Dengan kontribusi yang positif, anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan sukses. Tapi mengapa bisa terjadi pengorbanan orang tua kepada anak, istri, dan keluarga sebagaimana di atas akan berbalik 180 derajat ketika di akhirat? Di akhirat akan ada orang yang egois dan tega demi keselamatan dirinya dari azab Allah. Ia jadikan anak istri dan keluarganya untuk menebus dosanya, walaupun itu tidak bisa menyelamatkannya. Kira-kira siapakah orang yang telah menjadi egois demi keselamatannya, yang tega mengorbankan darah daging anaknya sendiri, istrinya, juga keluarganya, seolah kasih sayang ketika di dunia itu tidak tulus, seolah kasih sayang ketika di dunia itu tidak pernah ia lakukan, seolah kasih sayang ketika di dunia itu tidak pernah ada. Orang yang egois dan tega itu adalah orang yang berdosa dan juga orang-orang kafir yang tetap akhir hayatnya, akhir matinya tetap menjadi kafir. Sebagaimana firman Allah SWT, pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 13 sampai dengan 18. Ngeri banget. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai dengan 18. Ngeri banget. Kasih sayang orang tua tak ada lagi untuk anak istri, keluarga, bahkan semua orang yang ada di bumi pun ia tawarkan sebagai penebus dosanya. Ini yang dinamakan egois tingkat tinggi. Sebagaimana sesama muslim mengingatkan agar kasih sayang kita ke anak istri, keluarga, dan kepada semua manusia di bumi tetap abadi hingga akhirat. Di dunia saja kita bisa lihat contoh egois seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya demi menutupi malunya, demi menutupi aibnya, bahkan belum lahir pun diaborsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah kembali ke Allah. Yuk ajak semua orang-orang kita cintai untuk kembali ke Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat permanen.